DN Aidit mendukung usaha pembebasan Irian Barat dari cengkeraman kolonialisme Belanda. Partai Komunis Belanda dan Australia ikut mendukung sikap PKI. Wajah DN Aidit, Ketua Sentral Komite CC PKI, nongol di televisi Uni Soviet. Saat itu, dia diwawancarai Georgi Evrin, ex-koresponden kantor berita Uni Soviet di Jakarta. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau merubah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Kepada Afrin, Aidit menerangkan tugas-tugas pokok PKI yang sedang digencarkan, mempersatukan dan memobilisasi rakyat Indonesia guna membebaskan wilayah negerinya yang masih dijajah oleh kaum kolonialisme Belanda, yaitu Irian Barat, kata Aidit kepada Afrin dikutip Harian Rakyat 24 Oktober 1961. Wawancara itu terjadi di sela Kongres ke-12 Partai Komunis Uni Soviet. Aidit hadir sebagai ketua delegasi PKI. Momentum itu memantik perhatian dunia, khususnya bagi negara-negara berideologi kiri. Ternyata Aidit jadi agenda Partai Komunis sedunia guna memperjuangkan anti-kolonialisme dan penghapusan feodalisme. PKI turun tangan. Itu bukanlah kali pertama Aidit bicara tentang menyoal konflik Irian Barat. Ketika resolusi Indonesia untuk menyelesaikan Irian Barat kandas dalam sidang Majelis Umum PBB, Aidit pun pernah bersuara. Pada 12 Desember 1954, dia mengutarakan kejengkelannya perihal hasil pemungutan suara ketika masalah Irian Barat. Amerika Serikat yang secara resmi tidak memberikan suara abstain sebenarnya adalah pemimpin komplotan gelap yang menentang resolusi-resolusi tentang Irian Barat, kata Aidit. Sejak 1954 hingga 1957, upaya diplomasi Indonesia di Majelis Umum PBB selalu mentok. Permintaan Indonesia untuk membicarakan masalah Irian Barat gagal menarik dukungan 2/3 negara anggota dalam pemungutan suara. Menurut Aidit, hasil itu membuktikan betapa PBB tunduk kepada Amerika dan negara-negara blok barat lainnya. Sejauh apa kebenaran tuduhan Aidit? Di balik sikap netralnya, Amerika nyatanya memang lebih cenderung memihak Belanda. Keberpihakan terhadap Belanda dipengaruhi oleh pejabat Kementerian Luar Negeri dan CIA. Mereka menyadari dukungan terhadap klaim Indonesia akan meregangkan hubungan Amerika dengan Belanda. Padahal, Amerika sangat membutuhkan keikutsertaan Belanda dalam Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO. Masalah Irian Barat tetap menjadi dilema bagi pemerintah Eisenhower pada periode pasca pemberontakan. Tulis Bhaskara Tulus Bardaya dalam Indonesia melawan Amerika, konflik perang dingin 1953-1963. Menyusul kegagalan di forum internasional, sentimen anti-Belanda di Indonesia kian meningkat. Pada 16 Oktober 1957, Perdana Menteri Juanda Kartawijaya membuat keputusan untuk membentuk Komite Aksi Pembebasan Irian Barat di tiap penjuru Indonesia. Di Jakarta telah berlangsung demonstrasi pemuda yang diikuti sekitar 100.000 orang. Mereka menuntut pembebasan Irian Barat. Aksi serupa juga terjadi di berbagai kota lainnya. Pak Gayung bersambut
PKI merespon positif Komite Aksi Pembebasan Irian Barat. Aidit menyerukan bahwa PKI mendukung sepenuhnya tindakan-tindakan yang ditujukan ke arah pembebasan Irian Barat. Sebagai penutup, Aidit mengatakan bahwa Asia sekarang adalah Asia bangsa-bangsa merdeka yang tidak akan membiarkan kaum imperialis menginjak hak-hak rakyat Indonesia. Amerika ketakutan. Memasuki 1960, persoalan Irian Barat memperuncing hubungan Indonesia dengan Belanda. Puncaknya terhadap manakala Presiden Soekarno memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. Angkatan Perang RI dimodernisasi sedemikian rupa dengan bantuan Uni Soviet sebagai persiapan merebut Irian Barat. Kendati penyelesaian lewat perundingan terus diupayakan, peluang terjadinya pertempuran terbuka dengan Belanda tetap besar. Di dalam negeri, kekuatan radikal mulai terlibat dalam penggalangan massa aksi. Harian Rakyat 13 Oktober 1961 melansir bahwa Front Pemuda Pusat yang didemonisasi PKI menyerukan lebih dari 10 juta anggota organisasi pemuda telah siap untuk membentuk milisi umum. Di luar negeri, Aidit membicarakan soal Irian Barat dalam Kongres Partai Komunis Uni Soviet di Moskow. Aidit sebagaimana diberitakan di Harian Rakyat 31 Oktober 1961 menjelaskan sikap rakyat Indonesia dan tekad pemerintah untuk membebaskan Irian Barat dengan jalan apapun. Aidit juga memberikan informasi mengenai Irian Barat dalam forum kongres kampanye Aidit berhasil. Dia bersepakat dengan Paul de Groot, pimpinan Partai Komunis Belanda, yang menyatakan berada di sisi rakyat Indonesia apabila pecah perang antara Indonesia dengan Belanda. Dukungan tidak resmi juga diperoleh dari Partai Komunis Australia diwakili sekjennya, Lensy Serki. Pada 11 November 1961, Presiden Soekarno menyatakan persiapan militer sudah rampung. Perintah terakhirnya bagi perang pembebasan Irian Barat hanya tinggal menunggu keputusan PBB. Puncaknya terjadi ketika Soekarno mengumandangkan Trikomando Rakyat Pembebasan Irian Barat pada 19 Desember 1961 di alun-alun Yogyakarta. PKI bereaksi cepat terhadap komando terakhir Soekarno itu. Pada 21 Desember 1961, seluruh serikat buruh yang bernaung di bawah PKI mengeluarkan seruan bersama. Dalam Harian Rakyat 23 Desember 1961 dikatakan bahwa kaum buruh Indonesia telah siap untuk membentuk pasukan sukarela kaum buruh. Kepada Soekarno, Aidit menyarankan agar perusahaan Belanda di Indonesia disita dan diambil alih. Retorika menakjubkan Presiden dan kemampuan luar biasa PKI memobilisasi massa, memastikan kedua pihak ini kian naik daun saja saat menentukan tujuan dan taktik yang terkait dengan konfrontasi terhadap kekuatan Belanda. Di Washington, pemerintah Amerika di bawah rezim John F. Kennedy memantau penuh was-was para penasehat Kennedy untuk urusan keamanan nasional. NSA menyaksikan dengan cemas sikap Indonesia yang semakin mengeras. Mereka menyarankan Kennedy untuk bertindak cepat dan sesegera mungkin. Cepat atau lambat orang Indonesia akan mendapatkan Irian Barat. Demikian disampaikan Wayne Rostow, Deputi Asisten Khusus Kepresidenan untuk urusan luar negeri kepada Presiden Kennedy, seperti termuat dalam arsip Departemen Luar Negeri Amerika. Rostow menambahkan, jika ini memang jalannya, mungkin penting bagi kita untuk bekerja dengan tujuan tersebut, menggunakannya untuk keuntungan bersama, daripada membiarkan komunis untuk terus mengeksploitasi masalah ini untuk menekan Indonesia lebih dekat ke blok komunis. Memasuki tahun 1962, Amerika mengubah kebijakannya terhadap persoalan Irian Barat.
Mereka mulai bergerak di arah tengah dengan mulai tampil sebagai mediator yang aktif. Sengketa Irian Barat memasuki babak baru menuju penyelesaian. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai sikap PKI atas Papua untuk pembebasan Irian Barat. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.